Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh dosen pengampu Muhammad Ahmad Toha MA. Perkenalkan, nama saya Siti Walita dari kelas 5B PBA. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hukum Nun Mati dan Tanwin. Sebelum saya menerapkan hukuman nun mati dan tanwin yang jumlahnya ada 4, terlebih dahulu saya akan membahas pengertian dari nun sukun dan tanwin itu sendiri, serta letak perbedaannya. Pertama, nun sukun adalah nunun sakinatun tasbutu fil lafzi wal hati, yang artinya nun yang disukunkan ditetapkan pada tulisannya dan pengucapannya. Contohnya pada kata an'amta, yaitu nunnya terdapat pada tulisan dan pengucapannya. Selanjutnya yang kedua, tanwin adalah nunun sakinatun waqi'atun fi akhiril ismi lafzan mulaghatan, yang artinya nun yang disukunkan ada pada bacaannya, tidak ada pada tulisannya. Contohnya pada kata alimun khabir, yaitu terdapat dari bacaan, tidak ada pada tulisan, yaitu yang terdapat dari huruf mim yang dibaca mun. Selanjutnya, perbedaan antara nun sukun dan tanwin itu sendiri ada 3. Yang pertama, kalau nun ada pada lafaz dan tulisannya, sedangkan tanwin hanya ada pada lafaznya atau pengucapannya saja. Dan yang kedua, adanya nun bisa di awal kalimat, di tengah-tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat, sedangkan tanwin hanya ada di akhir kalimat. Dan yang ketiga, adanya nun bisa dalam fi'il, isim, dan haraf, sedangkan tanwin hanya ada pada isim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari hukum nun sukun dan tanwin yang dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham, dan yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Yang pertama, pengertian izhar halqi. Pengertian izhar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu izhar menurut lugat atau bahasa atau etimologi, dan izhar menurut istilah atau terminologi. Adapun izhar menurut lugat adalah al-bayanu, yang artinya adar-adar jelas. Jadi izhar adalah artinya itu jelas. Sedangkan izhar menurut istilah adalah ikhruju kulli harfin min makhruji min ghairi gunnah, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya makhrijul huruf tanpa memakai gunnah atau tanpa dengung. Maksudnya, apabila membaca nun mati dan tanwin menghadapi huruf izhar yang 6, maka harus jelas terdengarnya. Yaitu huruf 6 itu yaitu ada hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha, yang dikumpulkan pada lafaz akhi halaka ilman hajahu ghairu hasirin. Contoh-contoh dari izhar yaitu contoh dari nun, yaitu il antum, nun mati bertemu huruf hamzah. Dan yang kedua, contoh tanwin, azabun alim, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. Selanjutnya yang kedua ada idgham. Pengertian idgham ada 2 bagian, yaitu idgham menurut lugat atau bahasa atau etimologi, dan idgham menurut istilah atau terminologi. Adapun idgham menurut bahasa adalah idkhalu syai'i fi syai'i, yang artinya memasukkan sesuatu pada yang lain. Jadi idgham artinya itu memasukkan atau mentasydidkan sesuatu pada huruf setelahnya.
Sedangkan idgham menurut istilah adalah idkhalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaytsu yasiran harfan wahidan musyaddadan yartafi'ul lisanu anhu irtifa'ah wahidatan ma'a mura'atil gunnah indal idghami bi gunnah wa ma'a adami mura'atiha indal idghami bila gunnah, yang artinya memasukkan satu huruf yang sukun atau mati pada huruf yang hidup atau huruf yang dibariskan sekiranya huruf yang dua tadi menjadi satu huruf ketika membacanya, sambil memakai tajwid dan lidahnya diangkat, sekaligus sambil menjaga gunnah nun ketika idgham ma'al gunnah dan tidak perlu menjaga gunnah nun ketika idgham bila gunnah. Selanjutnya, huruf idgham itu sendiri berjumlah 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun, yang dikumpulkan menjadi lafaz yarmaluna. Selanjutnya, idgham itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada idgham bi gunnah, yang hurufnya itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, yang dikumpulkan pada lafaz yanmu. Contoh-contoh dari idgham bi gunnah. Yang pertama, contoh nun terdapat pada kata mayya'ulu, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya. Di sini ada kata man, jadi dibaca mai karena hukumnya adalah idgham bi gunnah, yaitu memasukkan atau mentasydidkan huruf nun atau tanwin kepada huruf setelahnya. Selanjutnya, contoh tanwin yang terdapat pada kalimat yauma idzin nawimah, yaitu tanwin dari huruf zai bertemu dengan huruf nun dinamakan idgham bi gunnah. Selanjutnya yang kedua ada idgham bila gunnah, hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Contoh nun yaitu allau yasha'u. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf lam, dibacanya au bukan an. Selanjutnya contoh dari tanwin terdapat pada kata tawwabur rahim, yaitu tanwin bertemu huruf ra, dibacanya tawwabur rahim, yaitu memasukkan atau mentasydidkan nun atau sukun kepada huruf setelahnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada iqlab. Iqlab terbagi menjadi dua bagian, yaitu iqlab menurut lughat atau bahasa dan iqlab menurut istilah atau terminologi. Iqlab menurut bahasa adalah tahwilu syai'i an wajhih, yang artinya memindahkan atau menukar sesuatu dari perjalanannya. Sedangkan iqlab menurut istilah adalah ja'alu harfin ma'ana harfin akhara ma'a mura'atil gunnah, yang artinya membaca satu huruf dengan memakai satu sifat antara izhar dengan idgham yang kosong dari syiddah dan harus menetapkan gunnah pada huruf yang pertama atau awal, yaitu nun mati dan tanwin. Jadi iqlab itu artinya memindahkan atau menukar sesuatu dari huruf setelahnya, sesuatu dari perjalanannya. Selanjutnya, huruf dari iqlab itu sendiri berjumlah 1, yaitu huruf ba. Contohnya yaitu yang pertama contoh nun yang terdapat pada kata mim bawadi, yaitu nun mati bertemu huruf ba, yang dimana dibacanya mim bawadi bukan min bawadi, karena iqlab yang artinya menukar atau memindahkan. Selanjutnya atau dari kata ambataj, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya contoh dari tanwin yaitu yang terdapat pada kalimat alimun bima kanu. Jadi tanwin bertemu huruf ba, jadi dibacanya itu alimun bukan alimun.
Selanjutnya yang keempat yaitu ada ikhfa hakiki. Ikhfa terbagi menjadi dua bagian, yaitu ikhfa menurut logat bahasa atau etimologi dan ikhfa menurut istilah atau terminologi. Ikhfa menurut bahasa adalah al-sakinu yang artinya samar-samar atau mendengung. Sedangkan ikhfa menurut istilah adalah ibaratun anil nutqi biharfin sakinin arin ay khalin anit tasydid ala sifatin bainal izhar wal idghami ma'a baqa'il gunnah fil harfi al-awwali wa huwa an-nun sakinatu wat tanwin. Yang artinya ibarat dari pengucapan huruf yang sukun. Wasal dari tasydid yang memakai satu huruf dengan memakai satu sifat antara izhar dan idgham, serta harus menetapkan gunnah pada huruf yang pertama atau awal, yaitu nun mati dan tanwin. Selanjutnya, huruf dari ikhfa itu sendiri berjumlah 15, yaitu ada so, za, sa, pa, jim, sya, po, sa, dal, to, zai, fa, ta, dot, dan zo. Dari Al-Quran dalam kalimat sana amnya dasar sumpas sama dan kalimat jibri atau azalima. Selanjutnya, contoh-contoh dari ikhfa itu sendiri. Yang pertama, contoh nun terdapat dalam kalimat fa'il jalaltum, yaitu nun mati bertemu dengan huruf jai. Jadi dibacanya fa'il bukan fa'il. Jadi dibacanya itu mendengung fa'il jalaltum. Selanjutnya contoh tanwin, yaitu yang terdapat pada kalimat qauman dalin, yaitu tanwin bertemu huruf dan dibacanya itu mendengung atau samar-samar. Jadi dibacanya qaumah bukan qauman. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Jadi sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada idgham, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa hakiki. Jadi dan izhar halqi itu sendiri dibaca secara jelas, sedangkan idgham dibaca pemasukan atau mentasydidkan, dan iqlab yaitu menukar atau memindahkan, dan yang terakhir ikhfa hakiki yang dibacanya secara samar-samar atau mendengung. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekurangan datangnya dari saya pribadi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.